Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 14 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 32. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bertindak dengan iman bukan karena aman." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bedanya mencuri dan merampas? Walau keduanya perbuatan tercela dan jahat, namun motif melakukannya berbeda. Merampas mengambil dengan paksa, tapi pemiliknya lihat atau tahu. Tapi mencuri mengambil secara sembunyi-sembunyi, pemiliknya tidak tahu. Tindakan mencurilah yang menurut saya paling sering dilakukan orang, sebab pemiliknya tidak tahu. Ia mencuri karena takut ketahuan pemiliknya. Sayangnya tidak selalu disadari dan dipercaya bahwa ada mata yang selalu melihat, mengetahui dan mengawasi semua tindakan manusia di bumi. Saudara sekalian, setelah seorang malaikat melepaskan rasul-rasul dari penjara dan penangkapan yang kedua kalinya, mereka taat pada perintah malaikat untuk pergi ke bait Allah memberitakan firman hidup kepada orang banyak. Pergilah pengawal dan orang-orangnya mengambil Petrus dan Yohanes tanpa kekerasan, dengan sikap lunak dan hormat. Mereka tidak menarik para rasul turun dari mimbar atau menyeret mereka keluar meninggalkan bait Allah, sebab mereka takut pada orang banyak. Jelas apa yang mereka lakukan kepada rasul-rasul itu karena takutnya kepada manusia. Sangat berbanding terbalik dengan jawaban Petrus. Pada waktu ia dibawa ke mahkamah agama dan imam besar mulai menanyai dia dan mengatakan bahwa mengapa kamu masih mengajar dengan nama itu, padahal dengan tegas kami melarang berbicara dengan nama itu. Tetapi Petrus menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Jelas perbedaan yang sangat menyolok. Apa yang pemimpin agama Yahudi lakukan dengan sangat terpaksa kepada para rasul karena mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Para pengawal dan pemimpin agama Yahudi ini lebih takut kepada manusia yang kelihatan di depan mata, tapi tidak takut kepada Allah yang tidak kelihatan. Takut kepada manusia yang terbatas, tetapi tidak takut kepada Allah yang tidak terbatas. Berbeda dengan para rasul, walau diperintahkan dengan tegas agar berhenti berbicara dalam nama Yesus, namun mereka makin berani pada prinsip terus menyatakan kebenaran. Alasannya, manusia harus lebih takut pada Allah daripada manusia. Sehingga ajaran mereka telah memenuhi Yerusalem. Walau sebenarnya mereka tahu dan sadar bahwa melakukan segala sesuatu itu bukan karena kejahatan. Hanya karena takut, hanya karena iri hati, hanya karena ketakutan kehilangan pengikut. Maka mereka berani mengorbankan orang-orang yang tak bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapakah ada korupsi, kebohongan, pencurian, ketidakjujuran, sogok menyogok, berselingkuh, dan dosa-dosa yang biasanya dilakukan di tempat-tempat tersembunyi dan tidak diakui dengan terang-terangan?
dan masih banyak yang lain lagi. Karena tidak terlihat oleh mata manusia yang lain, tapi tidak takut pada mata Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Sebaliknya para rasul walau dilarang dengan keras, tapi mereka punya prinsip. Mereka lebih memilih mempertahankan takut pada Allah daripada kompromi dan takut pada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak takut kepada Allah yang dapat membunuh jiwa. Saudara sekalian, walau resiko ini harus mereka hadapi, tapi mereka tetap setia. Sebab mereka tahu Tuhan tidak tidur. Mereka sadar kepada siapa mereka percaya. Mereka bertindak karena iman, bukan bertindak karena aman. Dan banyak manusia yang memilih bertindak karena aman daripada bertindak karena iman. Banyak manusia yang memilih bertindak hanya karena kesenangan, keamanan secara fisik, tetapi lupa bahwa hal-hal yang dilakukan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip iman yang mereka yakini. Saudara-saudaraku, maukah kita mengalami penyertaan Tuhan? Maukah kita mengalami mujizat Tuhan? Pilihlah takut pada Tuhan dan bertindaklah dengan iman. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita. Dan tidak ada yang terlalu berat di dalam tangannya. Serahkan segala kesulitan kita padanya. Biarlah Ia menyelesaikannya bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur telah bangun pada pagi ini dengan tubuh yang sehat, semangat baru, anugerah yang baru daripada-Mu. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami kekuatan iman, sama seperti para rasul itu untuk terus memperkatakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami tetap teguh berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran iman kami. Agar kami dapat bertindak dengan iman, bukan hanya bertindak karena aman. Kami berdoa supaya pemberitaan Injil-Mu di dunia ini masih dan makin terus diberitakan. Hingga seluruh dunia penuh dengan kemuliaan-Mu. Mereka mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan makin banyak orang yang diselamatkan dan bertobat di dalam nama-Nya. Hamba-Mu berdoa supaya segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya kami bersama-sama maju dalam iman, bertumbuh dalam keyakinan percaya. Sehingga kami terus mengalami penyertaan-Mu di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk tetap bersaksi tentang Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menolong kami melewati segala kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang susah hati karena mereka berduka, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan segala sesuatu yang terkait dengan kesulitan ekonomi mereka. Bapa di sorga, ulurkan tangan kasih-Mu. Biarlah pertolongan-Mu nyata, berikanlah iman yang teguh, supaya kami terus bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, agar kami dapat menyaksikan bahwa Engkau sungguh turun tangan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa untuk beraktivitas di hari ini. Biarlah kasih setia-Mu nyata pada kami. Dengar doa kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.